entah berapa pun. Ya, akhirnya kesempatan juga membawa princess saya ke sini. Ya, alhamdulillah ya. Nah, juga ada sahabat saya yang sekaligus menantunya Dokter Mahruzaman ya, Ustadz Lukman Arbi. Nah, ini alhamdulillah berjodohnya sama anaknya putrinya Dokter Mahruzaman. Alhamdulillah, rupanya saya ada manfaatnya juga. Ya, selain ngajar di sini rupanya saya bisa bawa manfaat. Nah, yang mempromotori kami waktu ke Australia salah satunya nih Ustadz Lukman ini. Ya, jadi masya Allah ini waktu silaturahim yang sangat luar biasa. Yang saya muliakan ibu-ibu sekalian, para asatidz, muhibbin muhibbat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi takzim dan mahabbah saya. Kita mengambil tema ziarah kubur karena saya ingin menyelesaikan pelbagai macam persoalan yang seringkali diperdebatkan dengan cara yang gampang, mudah, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nanti kalau masalah-masalah ini sudah selesai, baru kita akan melanjutkan mempelajari akidatul awam. Setuju? Ini penting nggak? Ya kan sering nggak dituduh berbuat syirik? Sering. Katanya kalau kita ziarah ke makam para wali, ke makam para sunan, makam para habaib, kita sudah keluar dari agama Islam, itu kata mereka. Nah, pada kesempatan siang hari ini, insya Allah kita akan jelaskan duduk perkaranya. Kita akan jelaskan di mana titik tengkarnya, dan kita akan menyuntikkan dalil-dalil sehingga menyembuhkan daripada penyakit-penyakit syubhat dan tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada apa yang selama ini kita amalkan. Saya hendak memulai pengajian kita dengan kalimat di atas ini, premis ini. Jadi permusuhan dikarenakan perbedaan pemahaman mungkin saja terjadi dikarenakan segelintir manusia tidak lagi mengikuti pimpinan ijtihad kaum muslimin atau para imam mazhab. Halo, Bu, sehat? Oke ya, benar, siap kajian, siap ngaji. Oke, saya mau tanya, antara kita sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada rentang waktu yang dekat atau jauh? Kurang lebih hampir 15 abad. Antara kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih ada hampir 15 abad. Kira-kira mungkin nggak kita langsung mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak mungkin. Kenapa? Karena kita tidak hidup bersama Rasulullah. Otomatis kalau kita hendak sampai kepada Rasulullah harus ada jalur yang ditempuh. Kita pengen ke Sari Asih dari BSD, pasti ada jalur yang harus kita lalui. Jadi kalau ada orang bilang, kamu ini ikut fikihnya Rasul, apa ikut fikihnya ulama? Bilang, saya ikut fikihnya Rasulullah, jalur Imam Syafi'i. Itu jawabannya. Saya ikut fikihnya Rasulullah, saya ikut Quran dan Sun lewat jalurnya Imam Syafi'i. Kenapa bisa kita katakan demikian? Begini, Imam Syafi'i ini seorang ulama yang sanadnya bersambung sampai Rasulullah. Jarak antara Imam Syafi'i kepada Rasulullah itu tidak sampai 15 abad, cuma 1,5 abad. Cuma 150 tahun. Jaraknya sangat dekat, nggak jauh-jauh amat ya. Kemudian Imam Syafi'i ini belajar kepada Imam Malik. Imam Malik belajar kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' belajar kepada Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar belajar kepada Rasulullah. Nyambung jadinya. Ya. Ya. Imam Syafi'i. Ini kayaknya harus pakai kaca pembesar ya. Ya. Baca nggak? Baca ya. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Imam
Nafi. Imam Nafi berguru kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar ini berguru kepada siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nyambung nggak nih? Jalurnya nyambung nggak nih? Nyambung. Nah, kalau ada orang lahir di abad ke-15, ada orang lahir di abad ke-15, terus mengatakan mau mengikuti Nabi Muhammad tanpa melalui jalur ini waras atau tidak? Tidak waras. Bagaimana mungkin mau menjangkau figur yang hidupnya hampir 1.500 tahun terbentang tanpa melalui jalur seperti ini. Cucu, gampang deh. Di atas cucu ada anak. Di atas anak ada di atas bapak ada kakek. Oke. Kalau si cicit ini bilang, aku tahu tentang kakekku, tapi tidak melalui anak dan bapaknya, tidak melalui ayah dan kakeknya, kira-kira mungkin atau tidak? Masya Allah. Ya, coba yang lebih besar lagi. Ini Sari Asih kan? Ya, rumah sakit yang besar itu ya, Bu ya. Ini loh, harus cari yang besar ya. Bisa kita pahami? Jadi kita ikut siapa? Imam Syafi'i. Ikut Rasulullah jalur Imam Syafi'i. Gitu bahasanya. Bukan kita nggak ikut Rasul. Saya haus. Dari tadi saya cari ini kemana ya. Kok enggak ada air minum? Saya cari dari tadi, Bu. Ini nggak bisa diminum. Ini nggak bisa diminum. Ya Allah, saya disuruh langsung begini. Gelasnya mana gitu. Halo, Bu. Udah belajar dulu. Saya bercanda doang, ya. Bercanda tapi serius. Oke. Baik. Jadi kalau kita hendak selamat, ikutilah jalur yang tepat. Jalur yang selamat. Jalurnya siapa? Imam Syafi'i, ya. Bukan jalur Ustadz Fulan. Jadi kalau ada Ustadz mengatakan, oh udah nggak usah ikut Imam Syafi'i, ikut Rasulullah, tanya jalur mana? Paham, Bu? Tanya aja, jalur mana Ustadz mau ketemu sama Rasul, jalur mana? Lewat siapa? Kan begitu. Baik. Kemudian, salah satu yang dipermasalahkan oleh segelintir manusia adalah mengenai berziarah kubur dan beberapa aktivitas seperti membaca Al-Quran di sisi kuburan, menaburkan bunga. Ini nanti kita akan bahas. Ini semua nanti kita akan bahas. Kemudian meninggikan makam. Ya. Kita live di Instagram juga deh, biar rame yang nonton. Nah, oke, siap. Dan bertabaruk mencari keberkahan pada mereka yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang kita mau melihat penghapusan larangan ziarah kubur. Hadis riwayat Imam Muslim. Datang juga. Ini air bening amat. Ya, saya itu sukanya, Pak Dokter, airnya itu warnanya agak kecoklatan. Terus ada tulisannya Starbucks. Shallu ala Muhammad. Oke, lihat. Kata Nabi apa? Kuntu nahitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dulu saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu pernah dilarang. Kita berbondong-bondong ziarah di zaman Rasul pernah dilarang. Ala fazuruha. Sekarang larangan tersebut sudah terhapus, silahkan kalian berziarah. Pertanyaan selanjutnya, kalau memang ternyata berziarah kubur itu diperintahkan, Nabi punya nggak waktu rutin berziarah? Ini pertanyaannya. Kan kadang-kadang ada orang bilang, ngapain ziarah kubur rutinan? Misalkan ke makam Habib Hussein
bin Abu Bakar Alaidrus luar Batang setiap hari Selasa. Ngapain kok setiap hari Selasa ke sana? Nah, di sini ada jawabannya. Siti Aisyah mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailataha yakhruju min akhiril lail ilal baqi', fayaqulu assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjilun wa inna insyaallahu bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap malam gilirannya keluar pada tengah malam ke kuburan Baqi. Kebaca kan, Bu? Sekarang saya mau tanya, Nabi ziarah pagi-pagi apa malam-malam? Nah, kalau ibu ziarah malam-malam sekarang disangkain minta togel. Padahal Nabi itu sunnahnya ziarahnya malam hari. Kalau kita sekarang ziarah malam-malam dibilangin bid'ah. Bahkan kuburan Baqi itu sekarang kalau malam ditutup, dokter. Saya pernah tuh waktu lagi umroh ke sana melihat, jadi di depan kuburan Baqi itu kan kuburannya para sahabat, ditutup kuburannya malam-malam. Harusnya kan dibuka. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ziarah ke Baqi itu bukan siang, tapi pergi ziarah ke Baqi itu adalah malam hari, bukan siang-siang. Nabi itu ziarahnya ditutup, dikunci, dikasih pelang, jangan berbuat syirik, jangan berbuat bid'ah dan lain seterusnya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Rusia, semua ditaruh di depan pekuburan Baqi. Ini Nabi nggak pernah bikin seperti itu, ya. Kemudian Nabi bersabda, selamat sejahtera padamu rumah kaum mukminin. Nabi ngucapin assalamualaikum, kira-kira sama yang bisa dengar apa sama yang nggak bisa dengar? Kalau misalkan nggak bisa dengar, nggak mungkin Nabi mengucapkan assalamualaikum kepada orang beriman yang sudah meninggal. Elah, masya Allah, lihat, lihat dulu, cokolate, ya kan, masya Allah, lihat. Kalau ke Sari Asi mah nggak bakalan lapar kita, ya kan pasti. Sallallahu ala Muhammad. Oke, dari sini kita bisa menyimpulkan apa? Satu, ternyata Rasulullah punya jadwal rutin ziarah kubur. Dua, ternyata jadwal rutinnya adalah malam hari. Ketiga, berarti boleh membuat jadwal rutin untuk berziarah kubur. Gitu caranya. Jadi kalau ada orang bilang ngapain ziarah kubur rutin-rutin, bid'ah, itu orang tidak pernah membaca hadis ini. Oke, beberapa permasalahan seputar ziarah kubur. Permasalahan pertama, benar nggak kalimat ini? Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid. Ini hadis pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid al-Masjidil Haram wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Terjemahnya lihat. Nabi Muhammad SAW bersabda, lihat, tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali kepada 3 masjidku ini, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nah, orang kalau disodorin hadis ini secara parsial begini, pasti akan beranggapan ziarah kubur ke makam wali, ziarah kubur ke makam para habaib itu haram. Ini dalil andalannya buat ngibulin orang awam. Tolong ingat, di dalam agama ini dalil tidak cuma satu. Saya tadi ketika waktu duha menghabiskan waktu dengan istri membaca kitab Bulughul Maram. Baca kitab hadis. Terus saya tanya, susah apa gampang? Susah, rupanya lebih gampang belajar kitab fikih. Kenapa? Karena ternyata apa yang di dalam hadis disederhanakan di dalam kitab fikih. Kalau cuma hadis dikumpulkan begitu, kemudian tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang mengomparasikan, bingung. Saya kasih contoh. Nabi mengatakan air laut itu halal bangkainya. Tapi Nabi juga mengatakan hewan buas itu haram ikan hiu. Buas enggak? Tapi bangkai bukan di laut. Jadi bangkai di laut. Bingung nggak? Anda yang baca hadis itu bingung nggak? Bingung.
Makanya kita butuh para ulama untuk memahamkan maksud daripada hadis tersebut. Nah, kalau antum semua baca hadis-hadis model begini, maka langsung tanya, pendapat para ulama apa? Itu yang antum tanya. Misalkan ada teman antum lah, ikutan orang Wahabi, ngasih hadis begini, masang foto nggak boleh dan lain sebagainya, ya kan? Tanya pendapat para ulama seperti apa. Baik. Jawaban, hadis tersebut bukanlah larangan mengadakan perjalanan jauh atau safar secara umum. Apalagi termasuk larangan mengadakan perjalanan jauh untuk ziarah kubur. Kalau hadis tersebut merupakan larangan mengadakan safar secara umum, maka konsekuensinya dilarang atau haram mengadakan perjalanan jauh terkait menuntut ilmu. Berarti saya tadi haram. Dari BSD ke sini, jauh nggak? Lumayan, coba jalan kaki. Ini dekat gara-gara ada mobil sama tol. Coba jalan kaki ke sini, jauh nggak? Haram dong, haram nggak? Haram. Coba lihat hadisnya. Tidak boleh diadakan perjalanan jam kecuali kepada tiga masjidku ini, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Tapi ternyata sekarang kita di sini, Pernah nggak ibu pengajian di luar kota? Pernah kan? Jauh nggak? Jauh. Berarti haram nggak? Haram kalau ikuti pemahaman tetangga sebelah. Ya, tuh ya, entah tetangganya siapa saya nggak tahu. Ya, dilarang pula berdagang, wisata, berobat, berkunjung kepada saudara dan keperluan lainnya. Padahal seluruh sikap atau perbuatan seorang hamba Allah selama tidak menyalahi larangan Allah Ta'ala adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang safar perjalanan lebih dari 83,5 km untuk nyambung silaturahim itu ibadah apa bukan? Cari nafkah untuk membiayai anak istri ibadah atau bukan? Mendamaikan orang yang bertikai ibadah atau bukan? Menghibur hati keluarga untuk hiburan ibadah atau bukan? Ibadah. Ya. Lantas yang jadi pertanyaan kita kan begini, maksud Rasul tadi apa? Kok Rasul sampai melarang kita berjalan jauh kecuali ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi? Apa sebabnya? Ya. Hadis tersebut dan yang semisalnya hanya ingin menjelaskan bahwa orang itu nggak usah capek-capek berjalan jauh karena mau sholat. Kecuali sholatnya di Masjidil Haram, kecuali sholatnya di Masjid Nabawi, kecuali sholatnya di Masjidil Aqsa. Sholat di Sari Asih dengan Istiqlal ada bedanya apa enggak? Enggak ada. Pahalanya beda apa sama? Sama. Sholat di Istiqlal sama musola samping rumah. Sama atau beda? Pahala sholatnya sama. Itu maksudnya, nggak usah capek-capek. Beda kalau kita bicara tentang pahala. Sholat di Masjidil Haram, satu kali sholat pahalanya 100. Sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat. Sholat di Masjidil Aqsa 500 kali. Wajar kalau kita jauh-jauh pergi ke sana. Dalilnya mana? Lihat. Laqiya Abu Basrah al-Ghifari Aba Hurairah wa huwa ja'id minatur. Faqala min aina akbalta? Qala minatur. Shallaitu fihi. Qala amma law adraktuka qabla an tarhala ilaihi ma rahaltu inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Al-Masjidil Haram wa Masjidi hadza wal Masjidil Aqsa. Abu Basrah Al-Ghifari seorang sahabat menemui Abu Hurairah saat ia tiba dari Bukit Tur. Jadi Abu Basrah tanya, Abu Hurairah, ente dari mana? Anak dari Bukit Tur. Ente ngapain di sana? Sholat. Terus kata Abu Basrah, kalau tadi saya lihat ente pergi mau sholat, pasti saya halangi gitu loh. Karena saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, binatang tunggangan itu tidak boleh diikat. Maksudnya tidak perlu berjalan jauh-jauh kalau mau sholat kecuali ketiga Masjidil Haram, masjidku, dan Masjidil Aqsa. Nah, Imam Ibnu Hajar ini hafiz hadis 100.000, hafal hadis 100.000. Orang yang suka membid'ahkan ziarah kubur hafal hadis juga, tapi kalau hadisnya hilang di laptop, hilang pula hafalan hadisnya.
hafal hadis cuma dua, innamal a'malu bin, yang kedua kullu bid'atin dolalah, itu aja. Kullu bid'atin dolalah, kullu bid'atin dolalah, kullu bid'atin dolalah, sesat, 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 sesat. Semua kerjanya masuk neraka doang sama dia. Sempit banget surga ya. Kalau begitu cuma kelompoknya dia aja yang masuk surga. Padahal kita nih mayoritas. Shallu ala Muhammad. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merutinkan mengunjungi tempat lain dengan tujuan ibadah, mengunjungi masjid lain selain dari Masjidil Haram, selain daripada Masjidil Aqsa, selain daripada Masjid Nabawi dengan tujuan ibadah? Pernah nggak? Nih jawabannya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Abdullah ibnu Umar, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'ti Masjidah Quba'in kullah sabtin masyian wa raqiban wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yaf'alu. Terjemahnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu, baik dengan berjalan kaki maupun dengan kendaraan. Sedang Abdullah bin Umar selalu ikut melakukannya. Komentar Ibnu Hajar, hadis ini dengan sekian jalur yang berbeda menunjukkan akan diperbolehkannya menjadikan hari-hari tertentu untuk sebuah ritual yang baik dan istiqomah. Bikin pengajian Senin duhur. Nabi pernah bikin nggak? Nggak pernah. Ayo sahabat, nanti ikut ngaji sama saya. Kapan Rasul? Catat jadwalnya, flyernya lagi dibikin sama Ustadz Budi. Nggak mungkin kayak begitu. Silakan disebar di grup WhatsApp ya, pengajian. Pernah Rasul begitu? Nggak pernah. Tapi para ulama mengambil kalau kita bikin rutinitas yang baik pada hari-hari tertentu, rupanya dalilnya apa? Dalil umum bahwa Nabi rutin pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Hadis ini juga menerangkan bahwa larangan berpergian ketiga masjid selain ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi tidaklah haram. Kalau begitu kita selama ini pelesiran, misalkan ada yang pergi ke Surabaya, berarti haram dong. Mau pergi ke Lampung berarti haram dong. Semuanya diharamkan. Lihat hadisnya, Nabi mengatakan binatang tunggangan tidak perlu diikat kecuali ketiga mas. Nabi nggak bilang kalian itu dilarang ziarah ke kuburan para wali. Jadi jangan sampai kita dibohongi. Ini kadang-kadang mereka suka berbohong. Terus terang aja mereka suka berdusta. Membawa hadis tidak pada tempatnya. Itu Rasul hendak menjelaskan pahala sholat di semua masjid itu sama. Yang beda itu hanya pahala sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Paham? Shallu ala Muhammad. Oke, lihat. Apa tuh bacanya? Membaca Al-Quran di ini sering dimasalahin nggak? Ya kan? Nggak boleh baca Al-Quran di kuburan. Tanya balik sebelum kita bahas. Kalau main handphone boleh nggak? Bu, di kuburan nelpon boleh nggak? Mobil. Di kuburan mobil boleh nggak? Boleh kan? Garuk-garuk kepala? Dari semua amalan garuk-garuk kepala, mobil, main handphone, lebih bagus mana sama baca Quran? Astagfirullahaladzim. Nggak boleh katanya baca Quran di kuburan. Padahal Nabi nggak pernah larang. Nabi cuma mengatakan jangan jadikan rumah kalian seperti kubur, karena kuburan itu nggak ada yang bacain Quran. Bukan Nabi mengatakan jangan baca Quran di kuburan. Justru malah kita harus baca Quran di mana? Kita buktikan pakai dalil bahwasanya Nabi memerintahkan membaca Al-Quran di samping kuburan. Oke, lihat. Jadi hakikatnya justru Nabi Muhammad SAW ini memerintahkan membaca ayat atau surat dari Al-Quran di kuburan. Hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani, Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Wa bihi ilahi qala an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabri wal yuqra inda ra'sihi bi Fatihatil Kitab wa inda rijlaihi bi khatimati suratil Baqarah. Ya.
Ini terjemahnya. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar, ia berkata, saya mendengar Rasul bersabda, jika di antara kalian ada yang meninggal, maka jangan dilambat-lambatin penguburannya. Hendaknya segera dimakam, dan hendaklah di dekat kepalanya dibacakan pembukaan Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, dan di dekat kakinya dengan penutup surat Al-Baqarah. Berarti boleh nggak baca Quran di samping kuburan? Bukan boleh, tapi sunnah. Membaca Al-Quran di samping kuburan itu Al-Fatihah itu ibunya Al-Qur'an, ibunya aja boleh dibaca, bagaimana anaknya? Mau baca Yasin, silakan. Mau baca Al-Baqarah, silakan. Mau baca 3 Qul, silakan. Mau baca Alam Nashrah, silakan. Semuanya boleh dibaca. Jadi orang yang mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran di kuburan, dia adalah ahli bid'ah karena menyalahi Rasulullah. Rasul justru memerintahkan sahabatnya membaca Al-Quran di samping kuburan. Imam Ibnu Hajar kasih komentar, fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrihi akhrajahu Tabarani bi isnadin hasanin. Hadis tadi itu derajatnya hadis hasan. Hadis hasan itu statusnya bisa diamalkan seperti hadis sahih. Berarti tidak ada alasan bagi orang-orang itu untuk mengatakan, oh kamu tidak boleh baca surat Yasin karena Nabi tidak pernah baca surat Yasin. Dalil dibagi dua. Ada dalil umum, ada dalil khusus. Istri saya itu pernah ditanya. Kan istri saya posting. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Bacalah 100 kali. Ya kan? Ba'da subuh. Terus ditanya sama temannya yang ikut pengajian Wahabi. Katanya begini, loh siapa yang ngajarin 100? Katanya begitu. Sohih nggak? Oh, ini orang awam baru tobat nanya sohih nggak? Tak kerjain sekalian. Sohih sanatnya, sohih matannya, apa sohih istimbatnya? Ya nggak bisa jawab. Ini kan istilahnya para ulama. Orang nanya hadisnya sohih nggak? Ini untuk ngomong sohih saja butuh ilmu. Mata sholat sanaduhu binaklil adlid dobit min ghairi syudzin wala illatin. Itu definisinya hadis sohih. Hadis yang riwayatnya bersambung, yang para perawinya itu adalah orang-orang yang adil dan hafalannya kuat, tanpa ada penyimpangan dan juga cacat. Ayo, itu orang tahu nggak kira-kira? Nggak bakal, Pak? Nggak bakal tahu. Tapi bertanya hadis sohih, sohih nggak? Langsung saya bilang, ini bukan sohih lagi, tapi mutawatir. Bukan sekedar sohih, tapi tidak boleh ditolak. Dalilnya Al-Qur'an. Dengar. Wadhkur rabbaka katsira wasabbihu bil asyi wal ibkar. Ingatlah Tuhanmu sebanyak Saya tanya, 100 itu banyak atau sedikit? Sedikit. Masih kurang banyak. Ya, jadi yang nyuruh banyak-banyak itu siapa? Oh, Allah. Dan ucapkanlah subhanallah sebanyak-banyaknya pada saat pagi dan Jadi yang nyuruh baca subhanallah ini siapa? Oh, sebanyak, tapi kan 100. Ya udah tanya. Jadi berapa? Oh ya, berapa? Nggak tahu kan? Kalau jawab 1 tanya, emang Rasul pernah baca 1 kali habis subuh? Ini orang pengen baca subhanallah banyak-banyak, jadi pengen baca Quran di samping kuburan, ujungnya mereka menghalangi hamba Allah untuk beribadah. Paham nggak? Paham nggak? Maulidan ngapain? Maulidan bikin maksiat atau bikin pahala? Bikin pahala. Kok nggak jawab ini? Pahala atau maksiat? Artinya orang yang menghalangi maulid, menghalangi umat Rasul bikin pahala, menghalangi orang bikin pahala, itu sama seperti Abu Jahal. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Kamu lihat nggak orang yang menghalangi Nabi Muhammad mau sholat? Kamu lihat nggak orang-orang yang mau menghalangi umat Rasulullah untuk beribadah? Jadi agama ini punya dalil umum dan juga punya dalil yang khusus.
Kesiannya mereka ya, kerjaannya salah bid'ah ya. Tapi nggak apa-apa, Bu. Kalau kita dituduh sama orang begitu, kita harus ucapkan terima kasih karena pahala dia buat kalau pahalanya habis, dosa kita buat kasihan ya. Shallallahu ala Muhammad. Nah, syekhnya orang-orang Salafi ini Ibnu Taimiyah ya, punya murid namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia mengatakan di dalam kitab Ar-Ruh, wa dzakarul khallalu ani syu'bi qala kanatil ansaru idza mata lahumul mayyit ikhtalafu fi qabrihi yaqrauna indahul Quran. Catat baik-baik. Ini soko gurunya Salafi. Namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bu, ini namanya apa? Coklat ya? Es coklat. Katanya kalau dibacakan Yasin 3 kali encer dia. Bener nggak? Dari tadi dia sudah memanggil saya. Habib, 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 Habib. Kenapa? Nah, minta diminum. Allahumma barik fima rozak wa qina ada. Bismillah. Oh, nikmat benar Pak Dokter. Ya Allah. Senderan dulu, Bu. Saya capek, Bu. Tadi habis lihat ada bangunan yang minta kita ngurusin. Minta diurusin, Bu. Jadi buat apa namanya? Pondok tahfiz ya. Tapi nanti kita bicarakan itu. Baik, shallallahu ala Muhammad. Nah, pendapat ulama panutan Wahabi, Syekh Ibnu Taimiyah gimana? Ya, saya baca terjemahnya aja. Ibnu Umar, sahabat Nabi, beliau berwasiat setelah dimakamkan untuk dibacakan pembukaan surat Al-Baqarah dan penutupnya. Baca Alif Lam Mim, terus baca Rabbana la tu'akhirna in nasina wa akhtana. Kita kembali lagi ke sini. Tadi ada yang belum saya jelaskan. Lihat. Al-Khalal menyebutkan dari Syu'bi bahwa sahabat Ansor, jika di antara mereka ada yang meninggal, maka mereka bergantian ke kuburnya membaca Artinya, kalau misalkan orang bikin tahlilan hari pertama, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, itu hukumnya boleh. Bikinnya bukan di kuburan, tapi di rumah. Di rumah aja boleh, apalagi di kuburan. Makanya, ya, sebagian kawan-kawan, kalau misalkan ada yang meninggal anggota keluarganya, dia nyewa orang. Nyewa ustadz untuk menghatamkan Quran 7 hari berturut-turut di situ. Dikasih 4 juta, dikasih 5 juta, dikasih 3 juta. Ustadznya menghatamkan Al-Quran di sisi kubur. Kenapa? Ini dalilnya loh. Ulamanya Salafi saja yang lahirnya kurang lebih 600-700 tahun yang lalu mengatakan bahwasanya ini adalah sunnahnya para sahabat. Kalau ada yang meninggal misalkan, oh yang meninggal orang RT 1, hari pertama RT 1 yang yasinan, hari keduanya RT 2 yang yasinan, semuanya ganti-gantian ke kuburnya bacain sunnah hukumnya. Ya. Oke. Nih sekarang masalah baru. Jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Ini kalau Anda baca hadisnya sepotong begini, nggak pakai penjelasan para ulama, pasti Anda akan berpendapat sama dengan mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, nah Rasulullah SAW ayyujassasal qabru wa ayyuk'ada alaihi wa ayyubna alaihi. Rasulullah SAW melarang mengkapur kuburan, melarang duduk di atasnya, dan membangun bangunan di atasnya. Wah, berarti nggak boleh dong. Makam Rasul harusnya dihancurin kan? Di makam Rasul atasnya ada bangunan nggak? Makam Sayyidina Abu Bakar ada bangunan nggak? Umar ada bangunan nggak? Harusnya Anda harus tahu sejarah. Anda tahu sebelum penggulingan dinasti Utsmaniyah, masjid-masjid, kuburan-kuburan yang ada di Mekah dan Madinah itu semuanya ada kubahnya. Tapi akhirnya setelah King Abdul Aziz Al Saud memimpin, dihancurkanlah kubah-kubah tersebut. Akhirnya tim dari Indonesia mengirim utusan ke sana untuk berdialog, sehingga penghancuran tersebut terhenti kepada kubahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Akhirnya Kiai Haji Abdullah Hasbullah pulang mendirikan Nahdlatul Ulama.
Itu loh cikal bakal NU. Supaya apa? Menjaga jangan sampai akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini diterjang oleh kepentingan yang nggak benar. Jadi dulu semuanya ada kubahnya. Nah kalau kita melihat begini, kita ambil secara mentah, harusnya kubahnya Rasulullah dihancurkan. Kenapa? Ya karena tidak sesuai dengan hadis ini. Tapi sekali lagi, kalau kita baca hadis, pertanyaannya selalu ya, apa kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah? Jangan langsung main tafsirkan. Kita jawab. Dalam kitab Asnal Matalib, bab wasiat disebutkan, wattasihu min muslimin wa kafirin bi imaratil masajid lima fiha min iqamati sya'air wa kuburil anbiya wal ulama wa sholihin lima fiha min ihya izyar wa tabarruk biha. Kita langsung baca ya. Sah wasiat membangun masjid baik dari orang muslim ataupun orang kafir. Jadi orang kafir kalau mau bangun masjid ya sah-sah saja, nggak ada masalah ya. Tapi jangan sampai karena urusan politik. Karena termasuk dari bagian untuk menjunjung syiar-syiar Islam, termasuk membangun makam para nabi dan wali serta orang-orang soleh, karena termasuk menghidupkan ziarah dan tabaruk ke kuburan tersebut. Sekarang gini, kita ngantri nggak ketika mau masuk raudhah? Ngantri nggak? Kira-kira kalau tempatnya panas kayak di depan sini mau ngantri? Enggak juga, Bu. Kita bisa ngantri kenapa? Adem. Karpetnya harum. Atapnya kokoh. Terlindungi dari dingin dan panas. Enak kan? Harusnya haram bikin kayak begitu. Tapi ternyata dibikin juga nggak sama mereka? Dibikin sama mereka. Kenapa? Karena pada hakikatnya tidak masalah, justru menghidupkan syiar ziarah kepada makam orang-orang soleh, para nabi dan aulia. Pengarang kitab Zakhwair berkomentar, lihatnya, mungkin maksudnya boleh membangun kubah, bangunan tinggi seperti yang diberlakukan di tempat-tempat terhormat dan bersejarah itu baik. Adalah jika mayit dikuburkan di tanah milik pribadi, bukan pekuburan umum. Jadi Nabi melarang mengapur makam kalau tanahnya itu tanah umum. Ya masa kita pengen bikin kubah, kita pengen bikin bangunan di tanah pemakaman umum, pantas atau tidak? Tidak pantas, kecuali itu tanah pribadi atau sudah disepakati oleh masyarakat. Sebab hal tersebut dapat menjadikan sempit bagi muslim yang dimakamkan di situ. Lihat. Kemudian mereka akan jawab begini, bukankah Yahudi dan Nasrani itu dilaknat karena menjadikan kuburan mereka sebagai masjid? Bukankah Yahudi dan Nasrani itu dilaknat karena menjadikan kuburan mereka sebagai masjid? Ini dalilnya. La'anallahu yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membuat masjid di kuburan-kuburan para nabinya. Oh berarti nggak boleh bangun masjid yang di dalamnya ada kubur. Sekali lagi pertanyaannya, apa sih kata para ulama? Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan begini, wa qala al-Baydawi lamma kanatil yahudu wan nasara yasjuduna li quburil anbiya ta'dhiman li sya'nihim wa yaj'alunaha qiblatan yatawajjahuna fi sholati nahwaha wattakhadhuha awthanan la'anahum wa mana'al muslimina an mithli dzalik fa amma man ittakhadha masjidan fi jiwari salih wa qasada tabarruka bil qurbi minhu la ta'dhima lahu wa la tawajjuh nawa fala yadhkuru fiha fi dzalikal wahid. Apa terjemahnya? Ya. Maksud hadis itu adalah hadis apa? Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabi mereka sebagai ya. Jadi ketika Yahudi dan Nasrani bersujud kepada kuburan para nabi karena mengagungkan mereka dan menjadikannya sebagai kiblat dalam sholat. Gini Bu, kita kiblatnya kemana? Ke arah sana? Ini kuburannya orang Yahudi, nabinya di sini kuburannya. Akhirnya mereka sholatnya nggak menghadap ke sini, tapi menghadap ke arah kuburan. Ditinggalin itu Baitul Maqdis, menghadap kuburan. Itu yang menyebabkan mereka dilaknat oleh Allah. Sekarang begini, ibu-ibu kalau ngantri mau masuk raudhah, pasti di pintu paling kiri kan? Ya kan? Benar nggak Bu Haja? Pintu paling kiri nunggu di situ kan? Kira-kira ketika sholat sunnah menghadap ke arah makam Nabi nggak? Pasti.
Kalau Anda di Raudhah, ngambil pojok paling kiri belakang, ini Raudhah, antum di sebelah sana, pasti sholatnya menghadap ke arah kubur. Apakah Anda menyembah kuburan? Kecuali kiblat yang tadinya ke sini, Anda palingkan ke arah kuburannya Rasul, Anda dilaknat. Itu maksudnya. Bukan dilarang kita membangun sebuah bangunan, kemudian di dalamnya ada kuburan, nggak begitu. Al-Alama Abdul Rauf Al-Munawi berkata bahwa hadis di atas berbicara tentang perilaku orang Yahudi dan Nasrani yang membuat makam para nabinya sebagai arah kiblat dengan keyakinan yang batil. Orang-orang Yahudi dan Nasrani juga bersujud ke kuburan para nabi tersebut karena mengagungkan, menghadap sholat ke arah mereka, dan membuat berhala-berhala yang menjadi sebab Allah melaknat mereka. Inilah yang dilarang. Antum tahu kalau antum ziarah ke Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus Luar Batang, kalau pada waktunya azan itu pasti ditutup. Supaya antum pergi ke masjid dan sholat di supaya antum tidak sholat di daerah kubur, untuk menghalangi jangan sampai ada syubhat. Akhirnya orang sampai sholat menghadap ke arah mereka. Paham? Jadi kita ini bukannya orang nggak ngerti dalil, nggak ngerti hadis. Kita ziarah para aulia itu supaya apa? Mencari keberkahan. Ada 3 ahli hadis di zaman dulu. Ini disebutkan di dalam kitabnya siapa namanya? Abu Fattah Abdul Ghuddah, Abdul Fattah Abu Ghuddah, Sofahat min Sobril Ulama. Jadi para ulama tuh capek menuntut ilmu. Ada 3 orang hafiz hadis besar. Ya. Salah satunya Al-Imam At-Tabarani, salah satunya. Mereka kelaparan, datang ke kuburannya Rasulullah. Terus salah seorang di antara mereka bilang gini, "Ya Rasulullah, kami ini lapar. Mintakan kepada Allah supaya kami ini dapat makanan." Marah Imam Tabarani. "Kamu tuh nggak malu datang ke Rasulullah minta makan?" Gak lama, tiba-tiba ada orang datang bawa 1 nampan makanan. Terus dia mengatakan, barusan saya melihat Rasulullah SAW dan mengatakan di sisi kuburan saya ada 3 orang kelaparan. Kasih. Di Raudhah itu mustajab nggak berdoa? Lama nggak antum kalau di Raudhah berdoa? Karena di sisi makamnya Rasul. Raudhah itu nggak ada artinya sama sekali kalau nggak ada Rasulnya di situ. Saya tanya, kalau nggak ada Rasulullah di Madinah, antum mau pergi ke Madinah? Panas. Enakan pergi ke puncak. Bener nggak? Habis itu di puncak makan Indomie rebus pakai telur setengah matang. Bener nggak? Iya. Ya kan? Habis itu kan peluk-peluk sama istri kan begitu kan? Iya, kan enak gitu kan? Karena pergi ngapain kita pergi ke sana coba? Kita pergi ke sana tujuannya cuma satu doang, Bu. Karena ada Rasul. Iya, masjidnya bagus. Terus kenapa? Kalau masjidnya bagus, terus kenapa? Emang ada artinya masjid yang bagus? Sama Sari Asi juga nggak kalah Sari Asi. Ya kan Pak ya? Iya, sama-sama dingin nggak? Sama-sama dingin. Di sana panas nggak? Panas. Tapi kenapa kita bela-belain di sana keluar uang puluhan juta? Kita bela-belain capek-capek, panas-panas kita pergi ke sana karena pengen ziarah Rasulullah. Ya. Kita buktikan lagi. Makam Nabi Ismail di tembok Ka'bah. Jadi di tembok Ka'bah itu ada makamnya Nabi Ismail. Ini yang jarang orang tahu. Jadi orang tawaf itu sebenarnya memutari makamnya Nabi Ismail alaihis. Makanya para sahabat waktu Nabi meninggal berantem. Tahu berantem kenapa? Ini mau dikuburin di mana? Kata orang Mekah, ya di Mekah dong. Nabi Ismail kan makamnya di Ka'bah. Jadi di dalam Masjidil Haram ada makam nggak? Ada makamnya Nabi Ismail. Berarti larangan tersebut adalah menjadikan makam para nabi itu sebagai arah kiblat. Nah, kalau posisinya emang ternyata pas di situ ya mau gimana lah? Lagian kita ini menghadap kepada Allah bukan karena Allah bertempat. Ada yang mengatakan Allah di atas. Betul nggak? Mengatakan Allah di atas langit, ya, di atas arus. Ya udah kalau begitu sholatnya begini dong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Sami Allah. Sujudnya bagaimana? Ini gimana maunya coba?
Allah dibilang di atas, ya kan begini. Tuh, terus kita menghadap ke arah Ka'bah, apakah arti Allah di situ? Allah tuh tidak bertempat dan tidak berarah. Allah yang mengatakan fa'ina matuwallu fathamma wajhullah, kemana saja kamu menghadap di situ adalah kuasa Allah, kepunyaan Allah. Ya. Nah, adapun membangun masjid di samping makam orang soleh atau sholat di kuburan dengan tujuan pahalanya disampaikan kepada mayit di kubur dan tidak ada niat mengagungkan, maka tidak ada dosa. Bukankah makam Nabiullah Ismail berada di Hatim, tembok Ka'bah di Masjidil Haram? Iya. Bu, halo, sehat? Bu tahu nggak sunnah kita misalkan kita nggak sempat nyolatin di masjid terus kita di kuburan. Kita lagi takziah ke kuburannya. Kita sholat goib. Sholat goib atau sholat hadir yang ada di situ makamnya. Kita sholat di situ. Terus kita mendoakan. Emang maksudnya kita nyembah? Nabi Muhammad SAW menunjukkan letak makam Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Muhammad, qala rabbi admini minal ardi, kata Nabi Musa alaihissalam, qala rabbi admini minal ardi muqaddasati ramyatan bihajar. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anna Musa alaihi salatu wasallam qala wallahi law anni indahu la araitukum qabrahu ila jambi tariq indal katsibil ahmar. Nabi Musa berkata, ya Allah, tolong dekatkan aku kepada tanah suci Baitul Maqdis sejauh lemparan batu. Kata Rasul gini, seandainya kita di situ, pasti aku akan menunjukkan kepada kalian di mana letak kuburannya Nabi Muhammad. Itu perintah kalau kita itu disuruh berziarah ke makam para nabi dan orang-orang di Tarim. Kita pergi ke Tarim, ke Hadramaut, kita ziarah makam Nabi Hud alaihis salam. Jangan diharam-haramkan sesuatu yang sebenarnya sunnah. Ya, ini fatwa Imam Ibnu Hajar. Saya terjemahkan saja ya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ditanya tentang hukum ziarah ke makam para wali pada waktu tertentu. Misalkan hari Senin ke makam Habib siapa, hari Selasa ke makam Kiai siapa. Serta mengadakan perjalanan untuk tujuan berziarah. Apakah hukumnya boleh? Padahal di sisi makam tersebut kadang ya berkumpul banyaknya kerusakan, campurnya laki perempuan, nyalanya lampu dan lain sebagainya. Beliau menjawab, ziarah ke makam para wali itu merupakan sebuah bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hukumnya disunahkan. Tapi tetap harus pakai aturan, perempuan jangan campur sama laki. Makanya kalau misalkan terjadi penguburan massal, keluarga yang perempuan itu disunahkan sebenarnya tinggal di rumah. Yang kubur itu laki-laki sah. Nanti nengok-tengok pula orang lagi ngubur, ini jandanya nih. Nggak jadilah ilaha illallah, yang ada mobil tuh nikah wa tazwijaha. Orang iddah belum kelar mau main sikat aja, ya kan? Terus kebiasaan perempuan zaman dulu ini kurang bagus. Syakul juyub, merobek-robek apa? Robek ini, robek semuanya. Mukul-mukul, paltim. Sekalian aja kita bantuin, Om. Iya, orang zaman dulu begitu, makanya perempuan itu dilarang ziarah kubur. Kenapa? Kalau dikhawatirkan melakukan hal yang tidak diinginkan. Tuh ya. Ziarah ke makam para wali, kata Imam Ibnu Hajar, merupakan bentuk kurbah pendekatan diri kita kepada Allah. Kenapa? Kita jadi ngelihat, oh ini wali, ini orang soleh, ini orang benar. Banyak orang mendoakan setelah kematiannya. Saya juga pengen jadi orang seperti ini. Ada motivasi. Dan itu tempat yang diberkahi. Kenapa? Banyak dibacakan Al-Quran, banyak dibacakan doa, banyak dibacakan zikir. Dan mereka itu hidup. Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Janganlah kamu berani-berani mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup di sisi Tuhannya, tapi kamu tidak merasakannya. Rasul hidup apa mati, Bu? Hidup, tapi alamnya lah. Kita nanti hidup nggak? Hidup, Bu. Kita ini tidak diciptakan untuk sirna. Kita ini makhluk yang abadi. Cuma nanti pindah alam. Hidup kita tidak di alam dunia. Akhirnya kita pindah ke alam barzakh. Alam barzakh, setelah alam barzakh nanti ada hari kiamat.
Nah, setelah hari kiamat ada namanya padang mahsyar. Setelah padang mahsyar nanti kita haud ketemu sama Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Setelah itu nanti kita pergi lagi ke perhitungan, ada namanya hisab, ada namanya mizan. Setelah itu kita dijejer-jejer melewati as-siratal mustaqim, ya. Setelah itu kita di arasat jannah, kita di hamparan depan surga, baru masuk satu per satu. Jadi kita ini nggak mati, yang mati itu cuma jasadnya sah. Makanya Nabi sampai mengatakan al-maut tuhfatul mu'min. Kematian itu adalah hadiah bagi orang yang beriman. Coba bayangin, capek nggak hidup di dunia? Benar nggak? Bangun pagi harus bangunin suami, betul. Belum lagi kalau dia ngiler mengorok, ya kan? Habis itu masakin dia, betul. Ya kan? Bikinin dia kopi, ya. Habis itu nyuci baju, ya kan? Nyuci piring, beres-beres, capek nggak? Kalau misalkan di kuburan enak nggak? Enak kalau amal solehnya banyak. Enak. Dikasih sama Allah luas. Dikasih pintu yang langsung menghubungkan kepada surga. Wewangian surga itu masuk ke dalamnya. Kita bisa melihat, dikasih proyektor dah ibaratnya sama Allah. Kita bisa lihat kelakuan orang-orang yang masih hidup. Dikasih lihat tuh kalau orang soleh. Kita bisa ngobrol kepada roh-roh juga yang masih hidup di alam arwah. Yang dia itu termasuk golongan orang-orang soleh. Jadi nggak bakal mati mereka itu. Mereka sudah hidup di tempat yang lebih tenang, di tempat yang lebih nyaman, bukannya mati. Kira-kira orang soleh kalau meninggal lebih jauh apa lebih dekat sama Allah? Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi al-ahwal al-basyariyahnya, tidak ada lagi tuh sisi kemanusiaannya, sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi sisi kemanusiaannya. Oke. Begitu pula mengadakan perjalanan untuk tujuan berziarah ke makam-makam mereka. Nah, lihat nih yang haji kemudian lagi lempar jumroh, ula, usuk dan akobah, di dekat tempat lempar jumroh di Mina ada namanya Masjid Al Khaif. Siapa pernah ke Masjid Al Khaif? Pasti pada pernah ya. Lihat nih hadis, derajatnya hasan. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Masjidil Khaif qabru sab'ina nabiyya. Rawahul Bazzar. Kata Nabi apa? Di Masjid Al-Khaif dimakamkan 70 nabi. Bukan cuma satu kuburannya, tapi ada 70 nabi di situ. Di Masjid Al-Khaif dimakamkan 70. Pertanyaan gampang. Jadi boleh nggak bikin masjid yang di dalamnya ada kuburan? Asal jangan kuburan Fir'aun. Paham? Asal jangan kuburannya penjahat. Kan nggak mungkin kita ziarah ke kuburan Ibu mau ziarah ke kuburan Fir'aun? Ogah. Ngapain ziarahin Fir'aun? Ya. Ya. Ibnu Syabah meriwayatkan dalam Tarikh Al-Madinah an Malikin dari Malik bin Anas qala kana nas yadkhuluna hujara azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalluna fiha yaumul jum'ah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana al-masjid yadhiku bi ahli. Penting. Imam Malik berkata, orang-orang memasuki kamar-kamar istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat di dalamnya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid menjadi sesak dengan menghadirinya. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan dimakamkan di dalam kamarnya Siti Aisyah masih sholat di situ hadirin. Rasul sudah dimakamkan di kamarnya. Terkadang Siti Aisyah pakai baju tidur. Wajar, kenapa? Karena bersama suami Sayyidina Abu Bakar meninggal, dimakamkan di sisinya Rasulullah. Siti Aisyah kadang masih pakai baju tidur biasa, nggak pakai hijab, nggak pakai apa. Kenapa? Wajar, karena bapak ketika Sayyidina Umar dimakamkan di situ, langsung dibikin tembok sama Siti Aisyah. Karena bukan siapa? Paham? Berarti sholat di masjid yang ada kuburannya, di ruangan yang ada kuburannya, itu boleh. Kalau misalkan haram, Siti Aisyah nggak mungkin sholat di kamarnya sendiri. Shallallahu Muhammad, takbir. Iya, berperang kita. Iya. Beb, kenapa kita galak Beb sama mereka? Nggak gitu. Kita nggak bisa berdamai dengan kesalahan. Saya kasih permisalan. Gampang, misalnya gampang. Kalau di Sari Asih di sini ada katakanlah 100 keluarga. 100 keluarga ini melihara ayam. Tapi di sekitar mereka ada 5 keluarga yang kerjanya maling ayam. Ketika dimalingin, apakah kita berkata, udah damai aja, kan sama-sama saudara.
Ya, apa kita hentikan sikap malingnya dia itu? Dihentikan apa biarin maling? Hentikan. Ini harus dihentikan. Bukan kita nggak bersaudara, cinta kita kepada saudara kita itu kita benerin dia. Supaya dia tidak punya suuzon kepada umatnya Rasul, itu sudah nyakitin umatnya Rasulullah. Orang lagi ziarah kubur ingin mengingat jasa para aulia, meminta kepada Allah di tempat yang mustajab, dilarang, dituduh syirik, dituduh bid'ah. Itu nyakitin namanya. Orang maulid Nabi mengagungkan kelahiran Rasulullah. Diharam? Ya, kira-kira mereka hormat bendera nggak? Hormat, kan itu pemerintah. Takut ditangkap itu dia. Pasang foto ulama nggak, Boh? Katanya syirik karena mengagungkan makhluk selain Allah Subhanahu. Berarti pasang foto presiden tak boleh. Betul Bu ya? Pasang foto presiden nggak boleh. Ibu kan anaknya wali kota, nggak boleh berarti dipasang-pasang. Tapi kalau kata mereka boleh, kan ini untuk keamanan negara, takut ditangkap. Emang biasanya begitu. Kalau sudah konflik, nanti didatengin, kemudian apa namanya kita rame-rame kita gerebek dia nunggu ini, ujungnya minta maaf kayak begitu. Kalau zaman dulu nggak bisa begitu. Didatengin ke pengadilan, kalau pengadilan membuktikan ternyata kita benar dia salah, dicabut 80 kah? Nah. Anas bin Malik sholat di samping kuburan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wara'a Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Anas bin Malik yusalli inda qabrin faqala al-qabra wa lam ya'murhu bil i'adah. Sayyidina Umar melihat Sayyidina Anas sholat di samping kuburan. Diingetin aja, itu kuburan, tapi nggak disuruh mengulang sholat. Artinya boleh nggak? Boleh. Hukum memberi minyak wangi, menaburkan bunga, ya kan, pada nisan kuburan. Ya. Ini hadis sahih ya. Innama la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatir minal baul wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Ini kata Rasul, ada dua penghuni kubur disiksa. Yang satu gara-gara buang air kecil sembarangan, yang satu gara-gara suka mengadu domba. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi ambil pelepah kurma basah, dipatahin jadi dua, ditancapkan, lalu beliau mengatakan la'allahu yukhaffif anhuma ma lam yaibasa. Semoga keduanya diringankan siksanya selama kedua pelepah ini belum kering. Kita bisa nggak sih datengin pelepah kurma dari Saudi? Kering duluan. Apa yang kita bikin akhirnya? Apa yang kita bikin? Kita tanam pohon yang lain di sekitar kuburan. Kita tanam rumput di atas kuburan. Kita siram dengan air. Supaya apa? Mengistighfari daripada mayit dengan niat kita itu. Nah, di dalam Mahasyiatul Jamal Alal Minhaj, ya, Syekh Sulaiman Al-Jamal mengatakan gini, qauluhu wa yukrahu rasyuhu bima'il wadi ay li'annahu idha'atu malin wa innama lam yahrum li'annahu yuf'alu li ghardin sahihin min ikramil mayyit wa iqbali zuwar alaihi ritibirihil buq'ati bihi fasaqata qaul istawi walau qila bi tahrimihi lam yab'ud wa yu'ayyidu ma dzakarahu qaul suki la ba'sa bil yasir minhu idza qusida hudurul malaikah di annaha tuhibbur raihah thayyibah. Keterangan ucapan dimakruhkan memerciki kuburan dengan air mawar karena hal tersebut termasuk menyia-nyiakan harta. Adapun alasan kenapa tidak haram karena hal tersebut dikerjakan sebagai tujuan yang dibenarkan. Sebab tujuan yang dibenarkan, satu, memuliakan mayit. Dua, mengarahkan para peziarah datang ke situ. Tiga, bertujuan agar para malaikat hadir. Kalau kuburnya wangi, orang datang nggak? Apa perlu kita kasih sampah di kuburan? Dikasih uangnya supaya orang datang ke situ mendoa. Di atas kepalanya bagian kepala baca suratul Fatihah, di bagian kaki baca Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu yang dibaca. Nah, pemahaman Wahabi gimana? Ini situsnya dia. Ini kalau antum buka situs ini, ketahui muslim.or.id itu situs Wahabi.
muslimah.org.id itu situsnya Wahabi. almanhaj.org.id.com itu juga situsnya Wahabi. Dia bilang gini, maka apakah pohon di kuburan dapat meningkatkan azab? Tentu saja tidak. Alasannya apa? Seandainya pepohonan di atas kuburan dapat meningkatkan azab, tentu orang yang paling ringan azabnya adalah orang kafir, karena kuburan mereka laksana taman besar. Itu juga kalau menurut dia. Nah sekarang saya tanya, yang membedakan antara orang Islam sama orang kafir apa? Innamal a'malu bin, kita punya iman dan kita punya nih. Orang kafir itu mereka menanam pohon supaya apa tujuannya? Supaya rindang, rimbun, itu saja. Sementara kita menanam tumbuhan, ikuti dalil umumnya Nabi, menancapkan pelepah kur supaya meringankan azab orang yang sedang dikubur. Ini dalilnya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum, dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memuji Allah tapi kamu tidak paham. Pohon bertasbih nggak kepada Allah? Tembok ini bertasbih nggak kepada Allah? Bertasbih semuanya. Yang kita anggap tidak bergerak semuanya bertasbih kepada. Dalilnya mana? Satu, batu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dua, pelepah kurma menangis, terdengar satu masjid suara tangisannya karena Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar dan tidak menggunakan pelepah kurma sebagai saudaranya. Nangis, tangisannya seperti suara kerbau. Oh, kaswadil khaur, ya. Seperti apa namanya? Kahwari faur, ya, seperti apa namanya? Lenguhan kerbau. Akhirnya digendong sama Nabi Muhammad SAW. Digendong, dibisikkan sesuatu. Kamu mau nggak sama aku di surga? Diam akhirnya pelepah kurma. Ini hadis sahih. Makanan yang dimakan Nabi SAW mengucapkan subhanallah. Kalau makanan dimakan sama ente, ucapnya innalillah. Beda, ya. Nah, kita jawab tuh. Pertama, pernyataan mereka bertentangan dengan teks hadis yang disampaikan tadi. Ternyata Rasul menancapkan pelepah kurma. Dan jelas Nabi mengatakan semoga keduanya diringankan siksaan. Ini kan doa dan niat. Kedua, apakah setiap orang yang pakai baju putih pasti dapat pahala? Enggak. Orang non muslim banyak pakai baju putih. Apakah semua orang yang pakai minyak wangi dapat pahala? Enggak juga. Yang mencingkrangkan celananya pasti dapat pahala? Enggak juga. Apakah semua orang jenggotnya panjang pahalanya pasti dapat? Tidak juga. Orang pakai baju putih, Nasrani juga pakai baju putih. Pakai minyak wangi, Yahudi juga pakai minyak wangi. Celananya cingkrang, para pemain skateboard juga celananya cingkrang. Yang jenggotnya panjang, Yahudi juga jenggotnya panjang. Yang bisa menjadikan pahala itu adalah niat yang di dalam hati. Maka tertolak argumentasi mereka yang mengatakan kalau kita tanam pohon itu bisa mengistighfari, berarti yang paling sering diistighfari orang kafir. Beda niatnya. Ya, baik. Nah ini pendapat Syekh bin Baz, ya. Di Syekhnya Wahabi, ya, pendapat yang mengatakan bahwa hal itu merupakan kekhususan Nabi SAW merupakan pendapat yang benar. Maksudnya apa? Oh, yang nancepin pelepah kurma itu cukup Nabi saja, itu khusus Nabi. Kalau selain Nabi nggak bisa. Nah, itu kita bantah. Apa bantahannya? Nih. Yang pertama, pendapat Imam Al-Khatib Asy-Syibini. Wa yusanu aydan wad'ul jarid al-akhdar 'ala al-qabri wa kadarihad wa nahwahu min asy-syai' ar-rutab wa la yajuzu lil ghair akhdhuhu min man 'ala al-qabri qabla yabasih li anna sahibahu lam yu'rad lahu illa inda yabasih li zawali naf'i alladhi kana fihi waqta rutubatihi wa huwa al-istighfar. Disunahkan menaruh pelepah kurma hijau atau basah di atas kuburan, begitu juga tumbuh-tumbuhan yang berbau harum dan semacamnya yang masih basah, dan tidak boleh bagi orang lain mengambilnya dari atas kuburan sebelum masa keringnya, karena miliknya tidak akan berpaling darinya kecuali setelah kering, gitu ya. Dan hendaknya ditaruh batu atau sepotong kayu dekat kuburan mayat, karena Nabi meletakkan sebuah batu besar di dekat kepala Utsman bin Maz'un seraya mengatakan, aku tandai dengan batu kuburan saudaraku agar aku kuburkan siapa saja yang meninggal dari keluargaku. Ini artinya boleh kita meletakkan batu nisan, kemudian dituliskan
nama. Yang nggak boleh itu adalah taruh sajen. Ya kan? Ngapain coba naruh di situ? Naruh ayam bakar di situ. Mendingan buat saya ayam bakarnya. Ya kan? Bener nggak? Taruh ayam bakar gitu kan. Jin itu memang bisa makan. Kata Nabi SAW itu makanan jin muslim adalah makanan sisa makanan kita yang dibacakan bismillah. Makanya kita kalau makan disunahkan baca bismillah. Sehingga kalau ada sisa makanan yang makan adalah jin muslim, bukan jin kafir. Gitu. Itu bukan kekhususan ya. Jawabannya apa? Ada sahabat Nabi namanya Buraidah ya, yang juga melakukan hal tersebut. Jadi bukan cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mazhab Hambali di dalam kitab Al-Fuqh disebutkan wa idza ta'adza bil munkar intafa'a bil khair. Kalau mayat itu kita bikin maksiat di sisi kuburannya, dia kesel nggak? Benar nggak? Kalau misalkan kita bikin pahala, bikin amal soleh, dia seneng nggak? Pasti seneng. Ya. Wa dhahiruhu walau bijali jaridatin ratbatin fil qabri bil khabari wa awsa bihi Buraidah. Jadi ada sahabat Buraidah itu mewasiatkan kalau saya meninggal tolong tancapkan di atas kuburan saya pelepah kurma karena dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah baik. Jadi di sini bisa kita simpulkan apa? Bahwasanya satu, ziarah kubur itu pernah dilarang kemudian diperintahkan. Kedua, tidak diharamkan membangun bangunan di atas kuburan. Boleh kita sholat di sisi kuburan atau di masjid yang ada kuburannya. Buktinya apa? Masjidnya Nabi di dalamnya ada kuburan. Masjidil Haram di dalamnya ada kuburan Nabi Ismail. Di Masjid Al-Khaif ada 70 makam Nabi. Boleh nggak kita menanam pohon di sekitar kemudian kita niatkan untuk bertasbih supaya bertasbih kepada mayit? Yang nggak boleh itu nanam pohon yang akarnya ke bawah sehingga akhirnya mengenai daripada tubuh si mayit. Itu yang dilarang sama para ulama. Kalau cuma pohon yang akarnya nggak sampai bawah ya nggak ada masalah ya. Dan kita diperbolehkan ziarah kemana-mana. Saya ingin bikin sama Pak Dokter, kita bikin ziarah majelis taklim Sari Asih. Setuju Bu Siti? Setuju ya Bu ya? Bikin Bu ya 3 bis, 4 bis. Ya, kita ziarah keliling makam para wali. Gak usah yang di Jawa-Jawa dulu deh, yang di Jakarta sama Tangerang itu aja udah capek. Ya kan? Paling mentok nih satu hari kita cuma bisa mengunjungi 5. Paling mentok satu hari cuma bisa mengunjungi 5. Kalau enggak ya sudah tuh. Kita bakalan apa namanya? Sia-sia hidup kita. Kita nggak tahu siapa para aulia yang hidup di sekitar kita. Baik, ada yang mau tanya, diskusi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak sama Pak Ustadz ya. Terima kasihnya kenapa? Kita menambah ilmu ini, kayaknya kita pelajari, kitanya bukannya tambah pinter, ketahuan bodoh gitu. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Bu, saya timbalin. Kata Imam Hasan Al-Basri, tidaklah aku duduk di majelis ilmu, kemudian aku merendahkan diriku pada Allah, aku anggap diriku tidak tahu, melainkan setelah selesai dari majelis ilmu, aku diangkat menjadi orang mulia. Amin ya Allah. Pertanyaannya Pak Ustadz, kita mempelajari dalam hadis Balighul Maram, ya, Mukhtaril Hadis, Riyadus Salihin yang kita pelajari kita. Di dalam hadis ini mana yang lebih baik kita pelajari? Karena kita lihat di hadis-hadis ini ada katanya yang palsu, ada yang benar, yang ada yang salah. Terus manakah yang harus kita ikuti, Pak Ustadz?
Ya, kedua ini Pak Ustadz, kita lihat di Baki, kuburan di Baki ya, Ya. itu jemaah-jemaah yang meninggal itu sahabat-sahabat Rasulullah juga dikuburkan di sana, cuma dikasih batu satu di atasnya. Iya, betul. Nah, kita lihat lagi di Indonesia ini, tadi Pak Ustadz udah jelaskan bahwa itu tidak salah gitu ya. Jadi bagaimana, mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Semoga panjang umur, sehat walafiat, berkah rezekinya, dimudahkan semua urusannya, dan kita semua husnul khotimah akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama, kuburan itu ditandai sebagai sarana mempermudah kita. Kalau kuburan tersebut tidak ditandai, akhirnya kita bisa berziarah ke kuburan yang sama. Kuburan orang kafir aja ditandai, dikasih salib untuk membedakan dengan kuburan orang Cina aja ditandai, ya kan? Untuk menandai supaya membedakan dengan orang Islam. Kita juga ditandai, makanya ditulis di kuburannya inna lillahi wa inna ilaihi, supaya apa? Mengingatkan kita kalau kita pasti pulang kepada Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ada di Saudi sana itu sudah, mohon maaf ya, bahasanya mungkin berbahaya untuk masa depan. Kenapa? Kalau seandainya kuburan tersebut mau diratakan, disamakan, nanti anak cucu kita bilang, mana buktinya? Mana buktinya Nabi dikubur di situ? Ya kan? Buktinya nggak ada tandanya. Tapi sekarang ada tandanya apa? Buktinya dibangun kubah besar. Dan diriwayatkan oleh mayoritas umat manusia mengatakan Nabi Muhammad itu dikuburkan di. Tapi sekarang para sahabat kuburnya di mana? Kita kalau ke sana bingung mana kuburan Siti Fatimah. Kita bingung mana kuburannya Siti Aisyah. Kita bingung mana kuburannya Utsman bin Affan. Kita bingung mana kuburannya Anas bin Malik. Kita bingung mana kuburannya Abu Hurairah. Akhirnya kita ke sana bingung. Anda ketika datang ke Baki, bingung Anda. Saya harus kemana? Jujur, siapa di sini yang sudah profesional ziarah ke Baki? Bu Siti ini umrohnya berkali-kali. Bingung ya Bu ya? Masuk ke sana bingung nggak Bu? Bingung kan? Ini mana lagi? Dokter bingung nggak di sana? Semuanya tanah Bu ya. Ini saya ziarah ke siapa? Begitu kita pengen lama-lama ngeliatin makam Sayyidina Utsman, diusir. Ya haji, ya haji. Siapa yang haji? Kita lagi ziarah dibilang ya haji kan, itu aneh juga tuh. Nah, yang terjadi di Indonesia ini bagus. Kenapa? Menjaga. Nanti kalau misalkan ibu meninggal, ya kan, terus ibu nggak dikasih namanya, anak ibu bingung caranya. Udah anak ibu bingung, cucu ibu tambah, udahlah Fatihah dari rumah aja. Sampai sana juga bingung. Itu Bu ya. Oke, ada lagi Bu? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan sebenarnya enggak itu ya Habib. Saya Nah, cuma itu gimana? maksudnya mau bertanya nih, apa hukumnya bagi wanita yang berziarah dalam keadaan haid? Ya, baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, orang yang ziarah dalam keadaan haid itu nggak boleh kalau bawa pisau menusuk orang. Orang haid itu Bu, boleh ngapa-ngapain, kecuali sholat sama puasa, sama baca Quran. Jadi ziarah boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh kalau makannya di dalam masjid. Paham ya? Cukup sekian dan terima kasih. Baik, silakan lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Masya Allah. Ya, Habib, berarti kalau makam itu dekat masjid, karena kan masjid sering
dikumandangkan adzan, qomat, lalu baca Quran dan lain sebagainya. Berarti orang yang dimakamkan dekat situ berarti mendengar Ya, apa yang dibacakan. ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendengar tapi kita tidak mendengar mereka. Jadi sistemnya gitu, Bu. Jadi orang-orang yang kita ziarah itu setang. Dia dengar. Dalilnya mana? Jadi ketika setelah perang Badar itu kan Abu Jahal mati di situ, ya kan? Akhirnya dikuburkan kan di situ. Nabi bilang gini, Inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Kami sudah mendapati apa yang dijanjikan Tuhan kami. Apakah kamu mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu? Nabi ngajak dialog sama orang yang sudah meninggal. Jadi kalau ngobrol terus dia dengar, cuma kita nggak bisa. Kalau kita dengar takut kita. Ya Allah ampun. Amin. Makasih Siti. Nggak mungkin Bu kayak gitu ya. Jadi mereka tetap mendengar. Dan kita itu ketika berziarah, kita mendapatkan banyak pahala. Datang ke sana niatnya untuk menyenangkan, untuk mengingatkan kepada kematian. Setelah itu kita baca Al-Quran, baca Yasin dan tahlil. Pahalanya kita hadiahkan untuk orang tersebut. Kita dapat pahala sedekah. Jadi mereka mendapatkan manfaat dari kita. Baik, ada lagi? Ya. Oh iya, silakan Bu. Ya. Boleh yang basah. Yang basah. Tapi terkering. Oh ya boleh Bu, boleh tancepin aja terus, duitnya banyak. Lain. Sultan mah bebas, ya. Sultan mah bebas, Sultan. Ustaz Faizal, tolong tancepin pelepah kurmanya ya. Ayo. Pak Budi, tancepin Pak Budi. Sultan Sari Asih. Ya, lain. Pelepah kurmanya langsung diborong. Tanam ya Bu? Boleh Bu, nggak apa-apa. Jadi selama masih basah itu lebih utama. Sama kayak begini, mana lebih utama sikat gigi atau pakai siwak? Pakai siwak, karena siwak itu yang digunakan Rasul. Baik, ada lagi Bu? Silakan Bu. Nah, baru ngomongin pohon yang ditanam, langsung ada pohon yang bertanya hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz tadi menerangkan setelah kita keluar dari alam dunia, kita akan melewati beberapa alam. Di antaranya saya ada jembatan Shirathul Mustaqim. Saya pernah dengar Ustadz yang ceramah di YouTube mengatakan bahwasanya jembatan Shirathul Mustaqim itu kata kiasan, bukan kata sebenarnya. Jadi sebetulnya jembatan Shirathul Mustaqim itu nggak ada. Dasarnya adalah surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Yang kedua, salawat nariyah itu katanya bid'ah. Dari kalimat tanhalu bihil uqad wa tanfariju bil qurab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, baik. Yang pertama masalah sirat. Bu, hukumnya wajib meyakini bahwasanya sirat itu nyata berfisik. Ada. Yang mengatakan sirat nggak ada, dia ahli bid'ah. SAT. Yang mengatakan sirat nggak ada itu sesat. Ya. Kalau nggak pakai soswat. Kenapa? Karena ada hadis Bukhari. Dan hadis ini meskipun hadis ahad, tapi disepakati para ulama. Apa bunyi hadisnya? Sesungguhnya nanti kalian akan melewati sirat yang di atasnya itu ada besi-besi seperti
duri dari pohon sakdan. Emang bener ada gitu. Jembatan yang posisinya itu menghubungkan antara tempat terakhir kita dari hisab kepada surga. Jisrun mamdudun, jembatan yang membentang. Yang di bawahnya itu ada neraka. Ada sirat itu. Dan nggak boleh mentakwil hadis sembarangan. Sirat itu hanya kiasan. Mana dalilnya? Nggak ada, itu bukan dalil tadi. Ala siratin mustaqim, di atas jalan yang lurus. Apa hubungannya dengan sirat yang ini? Nggak ada. Kalau ini sudah jelas, dan para ulama mengatakan orang yang meyakini jembatan sirat itu hanya kiasan, dia adalah mubtadi, ahli bid'ah. Ustaz siapa, Bu? Ngomong aja, Bu. Wah, ini bahaya nih. Belajar dari YouTube nggak dilihat namanya. Lihat namanya, Bu. Lihat namanya. Siapa namanya? Harus bisa dipertanggungjawabkan itu, ya kan? Kalau dibilang sirat nggak ada, makanya ingat kalau kita belajar carilah ulama ahlu sunnah wal jamaah, ya. Kemudian bacaan sholawat nariyah, ya. Ayo kita sholawatan sama-sama, Bu. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu qatimmi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin adadi kulli ma'lumin lak. Makasih Ustaz. Ya Allah, limpahkanlah sholawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini kan perintah Allah sholawat. Coba, tuh orang mengatakan sholawat ini adalah sholawat yang menuai kemurkaan Allah. Padahal ini sholawat yang menjelaskan perintah. Tuduhan syirik yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan. Saya mau tanya, sebab kita nih jadi orang Islam siapa? Rasulullah. Sebabnya Rasul, musabibnya Allah. Bu, sebab saya hilang hausnya apa? Yang menciptakan sebabnya? Paham enggak? Jadi dengan sebab Rasulullah, semua kesulitan dapat semua kesulitan, kesusahan dapat dilenyapkan. Kita nanti di padang mahsyar kebingungan, kehausan, dalam keadaan tidak berpakaian, mengharapkan bertolong. Kita pergi ke Nabi Adam nggak bisa nolong, Nabi Nuh nggak bisa nolong, Nabi Musa nggak bisa nolong, Nabi Isa nggak bisa. Yang nolong siapa? Kayak begini kok syirik, bilang kamu kalau mensyirikan sholawat nariyah, kamu nanti di akhirat nggak usah minta tolong Rasulullah kamu. Ngomong kayak gitu. Kata siapa? Habib Guys. Enak aja. Orang minta tolong sama Rasulullah. Bilang, kamu sekalian kalau misalkan banmu pecah atau lapar, gak usah telepon ojek online. Minta sama Allah. Ya Allah, saya lapar. Ibu kalau lapar pesan ojek online atau berdoa? Jujur, Bu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Ya Allah, aku lapar. Mah, Gojek mah. Ya kan? Beli.
Doa nggak doa? Ya Allah, lapar ya Allah. Kayak wali aja. Kita ini bukan wali, kita wali. Ya, terus Bu, semua keperluan dapat terpenuhi. Nabi Adam alaihissalam ketika minta ampun sama Allah bawa nama Nabi Muhammad. Hadisnya Hasan. Ditanya sama Allah, ente tawasul sama Muhammad tahu dari mana namanya? Lama khalaqtani biyadik ra'aitu ala qawamil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur. Ketika engkau ciptakan saya melihat di tiang arsy tertulis Muhammad Rasul. Maka saya tahu engkau tidak akan menisbatkan namamu kepada makhluk kecuali makhluk yang paling kau cintai. Dengan makhluk tersebut, ya Allah ampuni aku. Maka kata Allah, saksikan aku sudah mengampunimu. Kalau bukan karena orang itu, aku tidak akan ciptakanmu, wahai Adam. Rasulullah, ya ini orang kayak nggak butuh sama Rasulullah. Ya kan? Dan semua yang didambakan serta husnul khotimah dapat diraih. Jasanya siapa Bu? Kita bisa mengucap la ilaha illallah Rasulullah, dan berkat dirinya yang mulia hujan pun turun. Pernah terjadi di zamannya Sayyidina Umar paceklik, ada sahabat datang ke kuburan Rasul. Ya Rasulullah, istastili ummatika fa innahu qad halaku. Ya Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah supaya menurunkan Ternyata laki-laki tersebut mimpi, tidur di situ mimpi, bilang sama Umar suruh berbuat adil. Akhirnya ngomong sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bikin sholat turun hujan, menggunakan tawasul dengan pamannya Rasulullah Abbas sehingga akhirnya turun Artinya boleh bertawasul kepada Rasul ataupun kepada selain Roh. Kata mereka, kok nggak boleh? Bolehnya pas masih hidup. Masih hidup sama udah mati nggak ada bedanya Bu. Kalau minta duit, coba Bu, kira-kira orang yang mengatakan syirik itu, dia kalau kerja minta duitnya sama Allah apa sama bosnya? Bos, gitu kan? Gaji bos, gitu kan? Syirik. Bilang kalau dia minta gaji sama bosnya, syirik. Kamu tuh harusnya minta duit sama nanti mau minum syirik juga. Mintalah untuk menghilangkan hausmu kepada itu namanya syariat. Tawasul itu syariat. Silakan tawasul, silakan nggak silakan minum air, silakan nggak minum air, begitu. Semoga dan berkat dirinya yang mulia hujan pun turun dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta para sahabatnya di setiap detik dan hembusan napas sebanyak bilangan yang diketahui oleh engkau. Insya Allah satu kali sholawat dikalikan hitungan bilangan yang cuma Allah yang tahu. Bilangan apa namanya itu? Triliun. Aduh, ini namanya sholawat cerdas. Sholawat satu kali dikalikan bilangan yang cuma Allah tahu. Terus ada yang lucu dulu. Ini saking, kalau kata orang Arab, bahlulnya nih orang. Ini orang saking bahlulnya, bodoh nih orang. Dia bilang apa? Sholawat nariyah itu sholawat neraka karena ada kata nar. Kenapa ya orang bisa sampai seperti itu? Ya kan? Padahal ya kita ini membaca sholawat supaya jauh dari api neraka, bukan supaya kita dekat dengan neraka. Baik, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Haja. Izin tanya, tadi sehubungan yang ditanyakan Ibu Siti, kalau saya pernah mendengar kalau kuburan kita dekat masjid, kemudian kita ada suara azan. Pada waktu azan itu mayat itu dibebaskan dari siksa kubur. Apakah ini benar? Yang kedua, saya mohon pencerahannya adab yang sempurna kalau ziarah. Jadi misalnya, apakah kita boleh duduk di pinggir kuburan? Kadang-kadang kita capek gitu ya duduk terus duduk di pinggir kuburan sambil membaca dan apa yang sebaiknya kita ucapkan pada ziarah itu. Terima kasih. Pertanyaan pertama tadi mengenai apa Bu?
Oh, Kalau kita azan, iya. kuburan Baik, kita iya. dekat masjid, Iya. apakah katanya waktu saat azan Iya. itu Baik. siksa kubur itu diringankan? Iya. Benarkah itu? Baik. Kalau dalilnya, terus terang saya belum menemukan dalil yang khusus bahwasanya azan itu dapat meringankan siksa. Tapi yang jelas, tanah kuburan itu kalau berdekatan dengan sumber keberkahan, pasti akan mendapatkan keberkahan yang sama. Contoh, orang yang dikuburkan di tanah baki, itu nanti dibangkitkannya di hari kiamat lebih dulu ketimbang yang dikuburannya di tanah kusir. Yang pertama kali dibangkitkan itu nanti kuburannya Rasul dan Sayyidina Abu Bakar serta Umar. Kenapa? Karena satu komplek. Setelah itu yang dibangkitkan kedua di Jannatul Ma'la, tempat kuburannya Siti Khadijah. Setelah itu baru pekuburan Baki. Nah, kalau kita dikuburkan di pesantren, dikuburkan di masjid, kemudian dibacakan di situ sholawat, zikir, maulid, Quran, rahmat itu pasti turun. Husnuzonnya kita, rahmat tersebut juga akan turun kepada penghuni kuburan yang beriman. Meskipun tidak ada ketawa dia bocah. Itu siapa? Badannya gede banget. Iya, Masya Allah. Ya bentar lagi mau Idul Kurban. Ya Bu, jadi seperti itu. Ya, wallahu a'lam kalau masalah adzan itu. Tapi yang jelas adzan itu kan panggilan sholat. Dan ibadah yang paling dihitung sama Allah adalah sholat. Dan kita berharap, kita berdoa, semoga orang yang di kuburan itu mendapatkan manfaat dengan azan sebagaimana dia bisa tersakiti dengan maksiat, pasti akan mendapatkan manfaat dengan ketaatan. Kemudian yang kedua, masalah apa tadi Ibu? Oh, duduk. Boleh Bu, asal ya. Ibu duduk di kuburan. Oh, di pinggir Bu, kuburan. Boleh apa enggak gitu ya? Iya. Yang boleh, yang Ibu kalau duduk di pinggir kuburan enggak boleh kalau sambil main gaple Bu situ. Kalau cuma duduk doang, nggak apa-apa Bu, duduk mah di mana aja bebas. Tapi hati-hati kalau kuburannya najis. Kalau melangkahi itu sampai kita dosa haram atau gimana sih hukumnya? Nggak ada larangan kita. Cuma adabnya aja jangan dilengkahin. Ya, jangan dilangkahin adabnya aja, jangan sampai. Terkadang memang kita juga nggak bisa gitu. Karena kadang ngebawa keranda mayat atau ziarah, kadang pun kita harus terpaksa melangkahi kuburan orang lain. Ya nggak apa-apa itu namanya. Nah, misalnya kita ziarah ke kuburan wali, adab kita yang sempurna itu sebenarnya gimana sih pertama datang? Ya. Dan kalau kita misalnya ada hajat untuk anak kita, ya. Apakah boleh kita berdoa di atas kuburan itu? Tapi kita tidak minta kepada wali itu, tapi kita minta kepada Allah. Ya. Allah. Ya. Kita minta kepada Allah. Apakah pantas kita berdoa di atas kuburan itu? Baik. Kita diajarkan oleh para habaib itu membaca pertama qasidah. Qasidah ini isinya doa dan adab ziarah. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Langsung Ibu lagi baca lagi. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Ibadallahi ji'nakum qasadnakum talabnakum. Tu'inuna tu'ithuna bihimmatikum wa jadwakum. Fahbuna wa'tuna atayakum hadayakum. Fala khayatum dhanni fahasyakum wa hasyakum. Sa'idna id atainakum wa fuzna hina zurnakum. Fakumu washfa'u fina ila rahmani maulakum. Asanullah asa mu'ta mazayamin mazayakum. Asa nadra asa rahmah tarshana wa tarshakum. Salamullahi hayyakum wa ainullahi tar'akum. Wa sallallahu maulana wa sallam ma atainakum. Ala al-mukhtar syafi'ina wa mungkidina wa iyakum. Wahai hamba-hamba Allah, kami datang selamat sejahtera kepadamu dari Allah, wahai tuan-tuan kami.
Semoga keselamatan dan kesejahteraan dari Allah menaungi kalian. Wahai hamba-hamba Allah, kami mendatangi kalian bertujuan untuk mencapai kalian, bertujuan untuk meminta kepada kalian. Minta apa, Bu? Minta supaya disampaikan hajat kita kepada Allah, bukan minta kepada dia. Karena ini namanya ngambil wasilah. Tadi sahabat Nabi dalam hadis yang sahih minta sama Rasulullah supaya Allah menurunkan betul, paham ya? Supaya Allah menurunkan hujan. Akhirnya apa? Akhirnya hujan tersebut pun jadi turun. Tu'inuna tuwituna bihimmatikum wajarwakum. Kalian dapat membantu kami, nolong. Jadi kita sama seperti minta tolong sama orang untuk mijitin. Minta tolong sama orang itu boleh nggak? Boleh, nggak ada bedanya orang hidup sama orang mati. Karena Allah katakan jangan kamu katakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup di sisi Allah. Cuma kamu nggak merasa. Buktinya lagi Nabi Muhammad SAW sholat mengimami para nabi dan rasul pada saat Al-Isra wal Mi'raj. Hadis Sahih Muslim Nabi mengatakan saya ketika Isra melihat Nabi Musa sholat di dalam kuburannya. Berarti mereka itu masih hidup. Bukan kita minta sama dia. Barang siapa meminta kepada siapapun ya dalam keadaan hidup ataupun mati, tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada satu zat yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, maka sudah syirik dan kafir. Misalkan ada orang datang ke kuburan, wahai kuburan, ayo dong, cepetan, tolong dong. Dia kan dalam hatinya nggak peduli sama Allah, ya sudah kafir. Jangankan sama kuburan, sama obat aja orang bisa syirik. Wahai obat, kamu ini satu-satunya. Nah dokter nih terkadang, dok kalau bukan karena dokter, ya kan, iya kan. Kalau bukan karena dokter kami pasti sudah kesulitan dok. Ya ampun dok. Emang tuh orang syirik? Enggak. Kenapa? Karena ngucapin terima kasih. Dok tolong sembuhkan anak saya. Ayo, syirik nggak? Nggak syirik. Kenapa? Sebenarnya dia sedang berusaha ngambil ikhtiar. Orang cari kerja mati-matian syirik nggak? Apain kerja mati-matian? Kan rezeki dari Allah. Bilang aja orang kayak gitu. Ngapain nanti ke kuburan? Ngapain juga nanti kerja? Gitu ibu. Ngapain nanti ke kuburan? Ngapain nanti berobat? Kan semua yang menyembuhkan adalah Allah. Ini hanya ikhtiar semata. Kenapa? Karena Rasul dan para sahabatnya mengajarkan. Rasul itu ketika pernah mengepung Makkah, bikin tendanya di samping kuburan Siti Khadijah. Di samping kuburan istrinya. Kenapa? Ya karena nggak sembarangan, pasti ada keberkahan di situ. Baik. Jelas Bu ya? Udah muazan. Udah ya, kapan-kapan lagi. Makanya datang terus. Bu, ajak lagi temennya. Satu orang ajak 3 orang. Biar nanti penuh kan sampai sini gitu kan. Nanti saya ngaji di sana. Ya udah, semoga ibu-ibu sehat walafiat, panjang umur berkah rezekinya, dimudahkan oleh Allah ziarah kepada Nabi, dimudahkan umrah dan haji, diberikan keturunan soleh dan soleha, diberikan keturunan yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah jaga Ibu Siti dan keluarganya, Dr. Mahruzama dan keluarganya, Mas Budi dan juga Ustadz Faizal, Mas Lukman, semua kita semua dijaga keluarga kita. Yang hadir di sini pulang semua dosanya diampuni oleh Allah. Yang di Zoom juga dosanya diampuni oleh Allah. Semua doa kita dikabulkan oleh Allah. Kita punya duit yang banyak, punya harta yang melimpah, bisa kasih orang banyak, bisa membuat masjid, bisa bikin pesantren, majelis taklim, dan kita semua husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratir rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sya'ulillah lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya mujibas sailin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah
wa bi syafaatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah an taftah lana kulla khair wa an tarfa'ana kulla syurur ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi wa yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim idfa'nal bala min jami'il bala fid dunya wa dunya wal akhirah da'wa fiya subhanakallahumma wa tahiyyatun fiya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur mau kemana? Ntar dulu. Nggak sopan. Duduk. Enak aja. Di mana-mana tuh gurunya keluar duluan. Ini orang-orang tua aja belum keluar duluan. Malu ya, yang muda tuh datang dulu, keluar belah. Ente udah kayak orang tua, duduk nyender. Nih yang nyender-nyender pahalanya bagi 2 sama tembok ini. Iya, udah begini aja tadi saya belum. Ya, pokoknya bulan depan hati-hati nih yang belakang-belakang nih. Duduk depan, jangan duduk belakang ya. Ditulis Bu. Row sesuai dengan umur. Yang keluar yang pertama keluar adalah yang paling tua. Kecuali saya. Ya udah Bu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.